Semua, kembali lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan membahas tentang komponen di React.js. Jadi di sini kenapa kita butuh komponen? Contoh simpelnya mungkin seperti ini ya, seperti di gambar. Jadi di video kemarin kita sudah ada yang namanya app.jsx, yaitu komponen utamanya. Nah, di komponen utamanya ini kita bisa buat yang namanya komponen-komponen yang kita gabungkan di app.jsx-nya, di mana komponen-komponen kecilnya yang akan kita gabungkan ke dalam app.jsx-nya, kita akan buat satu komponen nav dan juga footer, di mana nav dan footernya ini kita buat berupa komponen kecil yang nanti kita bisa gabung ke dalam komponen utamanya. Tanpa berlama-lama, kita langsung coba eksekusi saja ke dalam codingan. Nah, sebelum masuk codingannya, teman-teman bisa install saja sebuah ekstensi di dalam VS Code-nya, yaitu Tailwind IntelliSense, yaitu untuk mempermudah kita melakukan installing dari CSS-nya nanti atau Tailwind CSS-nya. Nah, pertama mungkin di sini kita buat komponen kecilnya dulu, yaitu buat folder namanya components, tempat penyimpanan komponen-komponennya nanti. Kita buat file di sini. Kita sebut saja nama filenya navigation. Untuk bagian navigasi yang kita akan taruh di bagian atas JSX seperti ini. Kemudian kita buat di sini arrow function, atau kita buat function komponen berupa arrow function. Kita sebut saja namanya navigation, sama dengan kemudian buat arrow function. Nah, selanjutnya di dalam sini kita akan melakukan installing dari Tailwind-nya. Kita buat dulu return, kemudian kita buat komponennya di sini bernama nav, dan kita kasih class name. Nah, untuk class name sendiri kita bisa gunakan flex. Nah, kalau teman-teman belum tahu tentang apa itu flex, teman-teman bisa masuk aja ke playlist CSS, yaitu pembahasan tentang flexbox, yaitu kita lebih mudah mengatur posisi dari elemennya menggunakan yang namanya flex ini. Di sini kita gunakan justify between untuk memberi jarak di antara elemennya. Kemudian kita bisa gunakan BG orange untuk warnanya, dengan warnanya BG orange 200. Ini untuk background dari navigasi. Selanjutnya untuk elemen pertama yang nanti tampilannya akan ke ujung kiri, kita buat saja sini berupa H1 dengan class name. Kita buat ukuran dari teksnya, yaitu teks 2XL. Nah, dan teman-teman kalau autocomplete-nya yang di Tailwind IntelliSense itu tidak tampil, tinggal klik saja Ctrl spasi untuk menampilkan autocomplete-nya. Dan di sini font semi bold atau font bold, kita buat fontnya bold. Kemudian text orange, kita ganti warna teksnya ke lebih gelap, yaitu text orange 500. Dan kita bisa gunakan flex lagi supaya dia ke tengah-tengah dari bagian atas dan bawahnya. Kita gunakan item center. Nah, kemudian untuk nama H1-nya kita buat saja namanya logo. Dan di elemen kedua yang nanti tampilannya itu akan berada di ujung kanan, kita bisa gunakan UL. Kita buat list linknya, well, kemudian href, ini contohnya untuk halaman home. Kemudian kita buat 3, ini untuk about, dan yang di bawahnya mungkin untuk to do. Nah, di UL nya kita bisa buat sebuah class name lagi, class name flex, kemudian flex row, supaya nanti listnya itu mendatang tidak menurun. Kasih jarak di setiap listnya menggunakan gap 8, dan kasih padding 5. Nah, kemudian untuk setiap listnya kita kasih juga sebuah class name, yaitu hover. Jadi pada saat kursor kita mengarah ke dalam listnya, kita bisa ganti text colornya, text color
atau text color text orange ke 500 contohnya. Ini kita masukkan ke last name-nya ke setiap listnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa pasang untuk komponennya ini, tapi sebelum itu hampir lupa kita ekspor default navigation, dan kita tinggal import di app.jsx-nya supaya kita bisa gunakan komponennya ini. Kita masuk ke app.jsx, komponen utama, kita import navigation dari folder komponen, kemudian navigation. Nah, dalamnya ini kita bisa kasih kurung biasa seperti ini. Nah, sebelum H1-nya kita buat navigasinya atau kita panggil komponen navigation. Ini ada error. Nah, errornya itu kalau kita cek terminal. Nah, ini JSX expression must have one parent element. Nah, one parent elementnya kita bisa gunakan sebuah div atau kita bisa gunakan yang namanya React fragment. Nah, ini cara penulisan dari React fragment. React fragment, kita buka dan tutup elemen di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, dan sebenarnya selain kita tulis seperti ini React fragment, sebenarnya ada cara penulisan yang lebih ringkasnya. Kita bisa langsung buat kayak gini. Nah, ini shorthand penulisan dari React fragment. Ini sudah terbuat. Kita coba jalankan aplikasinya. Masuk ke terminal. Kemudian jalankan seperti biasa npm run dev. Kemudian masuk ke web browser. Nah, ini tampilan dari navigasi kita. Nah, jadi navigasi dulu komponen yang dia tampilkan, habis itu bagian H1-nya. Yang mana di sini kita sudah buat juga ya hover di dalam elemen LI-nya. Jadi pada saat kita arahkan kursor kita ke linknya, warnanya akan berubah menjadi orange kayak gini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat untuk bagian footernya yang bagian bawah sini. Nah, kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Pertama kita lakukan styling dulu di bagian sini. Kita buat sebuah main content, yang dimana main contentnya kita bisa kasih kelas yaitu screen yang kegunaannya ini dia akan mengambil untuk ukuran dari mainnya itu 100% dari ukuran view height-nya untuk kelas mainnya ini. Nah, selanjutnya kita bisa buat satu komponen yaitu footer untuk menyimpannya di bagian sini nanti di bagian bawah setelah main. Kita buat komponennya, buat file footer.jsx, kemudian buat komponen function lagi footer sama dengan, dan jangan lupa ya kita ekspor default footer. Nah, di dalamnya sini kita bisa gunakan elemen footer. Oh ya, kita return dulu, return kayak gini. Nah, dalam footernya kita bisa kasih kelas dengan ukuran width-nya kita buat saja 100% jadi width full. Kemudian background-nya orange 200, kita kasih padding atas bawah PY 4 contohnya. Seperti ini. Nah, ini kita rapikan dulu tampilannya. Dan di dalam footernya kita bisa gunakan sebuah elemen P untuk teks penutupnya. Kita buat saja class name dengan text center supaya nanti teksnya itu ke tengah-tengah. Kemudian font semi bold. Nah, untuk teks dari elemen P-nya ini kita buat saja sini copyright contohnya. Copyright 2024 kayak gini. Jadi kegunaan dari PY ini ya, kalau kita hover atau arahkan kursor kita ke kelasnya, dia akan membuat padding top 16 pixel
dan juga padding button 16 pixel, jadi ada jarak di dalam elemennya. Dan kasih warna yaitu BG Orange 200 pewarnaannya, anyway full itu untuk width 100%, supaya nanti ketebalan atau lebar dari footernya itu 100%. Ini text center supaya dia teksnya ke tengah-tengah. Nah, semi bold itu untuk mengatur ketebalan dari fontnya. Ini kita tinggal import di dalam komponen utama app.jsx. Ini saya close dulu yang terminal. Kita lakukan import footer, dan kita tinggal pasang setelah main footer seperti ini. Ini kita coba cek di web browser. Nah, ini tampilan footernya tampil copyright 2024. Nah, ini juga ada kursor ke bawah karena tadi kita kasih hacknya itu 100 fh untuk bagian main. Di sini dalam satu komponen app.jsx-nya kita buat 3 komponen kecil yang kita masukkan ke app.jx atau yang kita gabungkan di app.jx, yaitu komponen navigation dan juga komponen footer. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan sedikit tentang komponen. Di video berikutnya kita akan coba belajar komponen props, yaitu kita bisa lempar sebuah nilai properti dari komponen utamanya ke dalam komponen turunannya. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.